Yang perlu kita hilangkan di pikiran kita semua adalah ini seakan-akan Jokowi ini orang kuat. Itu hilangkan, bukan siapa-siapa, karena dia sudah merusak rakyat. Itu menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Kuatnya dia hanya karena didukung oleh oligarki. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang mesti bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Nggak terkunci hanya dengan prosedur impeachment atau pemakzulan, nggak terkunci hanya dengan prosedur di pengadilan, tapi yang terpenting adalah kita rawat kegelisahan ini dan kita gerakkan. Kita ubah energi kemarahan ini dari sekedar ngobrol-ngobrol di sini menjadi suatu gerakan yang lebih. Jadi ketika kita menganalisis persoalan saat ini, ada aspek hukumnya, kita kan perlu tahu dulu kira-kira petanya seperti apa, dan itu yang tadi kita lakukan. Tapi saya setuju sekali bahwa oke, abis ini kita bergerak bareng-bareng. Tapi saya juga ingin ngajak Ibu dan Bapak memikirkan ulang, apa itu sebenarnya gerakan sosial. Maksud saya adalah kalau kita benar-benar cuma bilang oke, kita harus ada rapat akbar di mana semua orang yang mau melawan hadir, nanti dulu deh. Apakah kita semua sudah turun ke bawah semuanya? Apakah misalnya saya salut dengan ibu-ibu Bu Kurnia tadi ya. Nah, misalnya ibu-ibu sudah kumpul di Solo, kumpul bareng meninggalkan dapur, itu contoh konkretnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, kita nggak akan bisa membangun gerakan sosial kalau kita cuma marah-marah. Harus action. Tapi actionnya jangan nunggu sampai ada rapat akbar yang besar sekali. Dan menurut saya juga nggak usah nunggu sampai ada momentum seperti 22 Agustus yang lalu. Semuanya bisa bergerak masing-masing. Saya sama teman-teman misalnya sudah banyak daerah, banyak ketemu teman-teman mahasiswa misalnya. Satu catatan yang juga menarik buat saya, yang tentu saja mereka itu udah generasinya beda banget sama orang-orang yang kebanyakan di sini ya kan? Mereka itu juga cerita, Mbak, buat kami bikin kolektif, kami bikin komunitas, kami nggak suka bergabung di organisasi formal, nggak apa-apa. Menurut saya kita, generasi yang duluan ini, saya Gen X, mungkin ada yang milenial, mungkin ada yang lebih tua lagi, apapun lah. Pak Eros tadi benar sekali, kita sudah lintas organisasi, juga lintas generasi. Jangan hitung-hitungan lagi kita bebani, ini mahasiswa nih yang mesti bergerak. Tidak, kita semua. Kalau semuanya masih punya akal sehat, masih punya kompas moral yang benar, kita semua yang harus bergerak masing-masing. Jadi kita hari ini memang barangkali sebuah awalan, makanya tadi dikasih tugas oleh Mas Lukas, saya bahasnya ini, yang lain bahasnya yang lain, Mas Roy bahasnya detail soal Fufu Fafa. Bukan berarti yang kecil-kecil menjadi nihil, tapi kita harus membaca keseluruhan apa yang terjadi pada hari ini dengan menganalisis semua elemen sosial, politik, dan ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Bahwa judul ini tinggal judul, maksud saya kita di dalamnya banyak sekali ngomong yang lain, pasti ini cuma pemicu. Pasti Bang Abraham Samad dan kawan-kawan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk kita untuk membicarakan persoalan yang lebih besar, persoalan politik kita. Bukan sekedar Fufu Fafanya sebagai individu, bukan sekedar Jokowinya sebagai individu. Kita lagi membicarakan ke depannya, kita bangun gerakan sosial ini, kita mau bawa kemana? Nggak terkunci hanya dengan prosedur impeachment atau pemakzulan, nggak terkunci hanya dengan prosedur di pengadilan, tapi yang terpenting adalah kita rawat kegelisahan ini dan kita gerakkan, kita ubah energi kemarahan ini dari sekedar ngobrol-ngobrol di sini menjadi suatu gerakan yang lebih besar. Itu aja. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, tadi Bang Iro sudah menyampaikan, Mbak Fitri sudah menyampaikan, nanti semua juga akan menambahkan. Inti saya dengan presentasi tadi adalah bahwa selama ini isu atau kasus Fufafa itu sebagai starting point
itu masih dikatakan wah itu kan hanya omong-omong. Tidak. Sekali lagi tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya percaya betul dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Saya percaya betul kemampuan diri kita. Mulai dari tadi yang ada, mulai dari yang kecil. Kalau Ibu dan Bapak punya sosial media, ya, sampaikanlah suara ini. No viral, no justice. Jadi kalau ini diviralkan, kalau ini keluar dari suara Bapak dan Ibu, ini akan terus menggelombang. Semacam Garuda Biru yang juga kita keluarkan. Garuda Biru itu beberapa kali, tapi itu tidak akan cukup tanpa gerakan yang besar. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus manunggal, kita harus bersatu. Tapi bersatu itu jangan tunggu-tungguan seperti kata Mbak Bibit tadi. Enggak. Semua muncul dari masing-masing. Tapi sekarang insya Allah mulai dari hari ini, ibu-ibu dan bapak punya kepercayaan bahwa apa yang dilakukan, starting pointnya ya, bukan hanya soal FUFAPA-nya, tapi starting pointnya dari FUFAPA itu yang paling mudah untuk dijalankan. Itu sudah ada. Dan faktanya jelas. Saya mempertanggungjawabkan tadi apa yang saya sampaikan tuh 1000% saya berani bertanggungjawabkan. Dan itu silahkan dimultiplikasi, silahkan itu disampaikan kembali pada kita semua, manunggaling kita semua, jagat semua kita jadikan satu, ya. Jagat maya iya, jagat nyata iya, dan insya Allah Tuhan bersama kita, Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kita semuanya. Amin. Oke, saya pikir bukan saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itu, itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan. Dan saya sangat berharap, ya terima kasih ke Mas Hasto sudah membuka. Saya yakin akan membuka yang lain. Saya yakin menteri-menteri yang terdesak nanti, yang ditugaskan macam-macam akan bernyanyi juga. Jadi tinggal menunggu waktu. Saya di dalam pemerintahan 34 tahun, biasanya di 1 tahun setelah pemerintahan itu akan banyak penyanyi, dan itu nyanyiannya sumbang semua. Nah, tentang pergerakan, saya pikir memang betul. Saya sering menyatakan kalau terlalu ilmiah itu rakyat tidak merasa penting. Saya pengalaman 6 bulan 26 hari ini itu turun tiap hari ke PSN PIK 2, dan itu baru kita punya fakta bukan ini, dan itu bisa menggerakkan seluruh Indonesia. Jadi saya pikir saya setuju memang bahwa kita konsisten saja, jangan terlalu banyak agenda. Agenda kita adalah negara telah dikooptasi oleh boneka Jokowi yang belakangnya adalah oligarki. Itu agenda tunggal kita yang harus kita lakukan. Nah, caranya tadi Pak Eros harus menyatakan, oke, hari ini kita tidak berharap terjadi proses lewat partai, tapi saya nggak tahu besok. Siapa tahu besok itu terjadi. Nah, itu kita ingatlah. Dulu Gus Dur itu di impeach tuh nggak ribut-ribut awalnya. Tuh apa namanya? Setingkat Gus Dur loh, yang menurut saya sangat dihormati, apalagi hanya setingkat Jokowi. Nah, yang perlu kita hilangkan di pikiran kita semua adalah ini seakan-akan Jokowi ini orang kuat. Itu hilangkan, bukan siapa-siapa, karena dia sudah merusak rakyat. Itu menurut saya yang harus kita hilangkan dulu. Kuatnya dia hanya karena didukung oleh oligarki, bukan siapa-siapa menurut saya. Nah, dan kita sudah tahu oligarkinya siapa, kita sudah tahu. Jadi itu yang kita, dan mungkin saja kita nggak tahu di atas oligarki ini sudah mikir nih, lama-lama kita kena juga nih. Nah, itu menurut saya kita terus berjuang bersama. Dan saya sih melihat bahwa tadi yang dikatakan, saya melihat dengan kesadaran publik mulai seperti ini sekarang, dan memang publik kita harus sadarkan terus, maka saya punya keyakinan bahwa insya Allah negara ini masih bisa kita selamatkan. Jadi pulang dari kita semua bahwa tugas kita adalah menyelamatkan negara dari cengkraman oligarki yang bonekanya adalah Jokowi dan FUFAPA. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan, jangan berhenti mendayung.
karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit Baik. lagi, Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. J. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri sebentar, untuk Ibu Bivitri kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya ya, di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli